Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat rahmat taufiknya sehingga kita bisa memberikan materi dalam kondisi pandemi pada tahun anggaran 2020-2021. Pada kesempatan ini kami sebelum memberikan materi izinkanlah untuk memperkenalkan diri. Nama Supriyanto, jabatan saya adalah Bati Opslat, ya, Bintara Tinggi Operasional dan Latihan Kodim 0813 Bojonegoro. Keseharian kami menjabat sebagai membidangi latihan dan operasional. Pada kesempatan ini sesuai dengan surat yang ada, kami akan memberikan materi tentang wawasan kebangsaan pada MPLS siswa-siswi SMAN 2 Bojonegoro tahun anggaran 2020-2021. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Pengertian wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi satu cita-cita untuk mencintai tanah airnya demi tegak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Itu yang dikatakan ataupun dari wawasan kebangsaan. Di dalam Wasbang itu ada 3 unsur yang penting. Unsur yang pertama adalah rasa kebangsaan. Yang kedua adalah paham kebangsaan. Yang ketiga adalah semangat kebangsaan. Akan kami jelaskan yang pertama apa itu rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan adalah perasaan yang sama seluruh rakyat Indonesia untuk mencintai tanah airnya. Kami ulangi lagi, rasa kebangsaan adalah perasaan yang sama seluruh rakyat Indonesia untuk mencintai tanah airnya. Tentunya kita sebagai warga, sebagai bangsa, rakyat Indonesia ini tentunya akan mencintai tanah air kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah paham kebangsaan. Paham kebangsaan artinya adalah bahwa seluruh rakyat Indonesia memahami bahwa negara dan bangsa ini adalah berkat perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Perlu diingat bahwa bangsa ini adalah penuh perjuangan. Sampai dengan saat ini Indonesia mengalami 9 masa. Yang pertama adalah masa Sriwijaya, masa Majapahit, ya, masa kolonialisme, penjajahan Belanda itu, masa pra-kemerdekaan yang keempat, yang kelima adalah masa kemerdekaan, yang keenam adalah masa Orde Lama, yang ketujuh adalah masa Orde Baru, yang ke-8 masa reformasi. Saat ini kita adalah pada masa yang ke-9 itu masa pasca reformasi. Itulah yang dikatakan paham kebangsaan. Artinya seluruh rakyat Indonesia memahami bahwa negara dan bangsa ini ada berkat perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan artinya apa? Semangat kebangsaan artinya adalah perpaduan antara rasa dan paham. Yang mana kita memiliki rasa cinta tanah air, kita memahami bangsa ini berdirinya seperti apa, sehingga kita punya semangat kebangsaan, yaitu perpaduan antara rasa dan paham. Yang mana pada semangat kebangsaan ini berbagai macam percobaan untuk menghancurkan bangsa ini terjadi ditandai dengan adanya gerakan Muso, yaitu terjadi pada tahun 1948 yang terkenal dengan PKI di Madiun, jadi Muso. Namun bangsa kita bisa menghadapinya. Ada yang namanya DITI, bangsa kita juga bisa menghadapinya. Ada juga namanya gerakan 30 September atau G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965. Bangsa kita juga bisa menghadapi itu semua. Itu kenapa? Berkat yang ketiga itu semangat kebangsaan. Itu yang dikatakan 3 unsur Wasbang. Ya, kedua kekuatan Wasbang,
Yang pertama adalah nilai kebangsaan, yang kedua adalah nilai budaya bangsa. Nilai kebangsaan apa? Nilai kebangsaan adalah yaitu bela negara. Yang mana bela negara ini sudah diatur pada landasan ideologi yaitu Pancasila, landasan operasional, landasan konstitusi yaitu Undang Dasar 45 pada pasal 27 dan pasal 30 yang isinya bunyinya adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut melaksanakan bela negara. Landasan yang ketiga landasan operasional yaitu TAP MPR nomor 6 tahun 1978. Itu yang dikatakan nilai kebangsaan, yaitu bela negara. Dasar hukumnya seperti itu. Yang kedua adalah nilai budaya bangsa. Nilai budaya bangsa kita apa? Nilai budaya bangsa kita adalah gotong royong, saling menghormati dan saling menghargai, sopan santun, etika, tata krama, musyawarah mufakat, rela berkorban. Itu adalah merupakan nilai budaya bangsa kita. Namun kondisi saat ini adalah nilai budaya bangsa, nilai kebangsaan sudah mulai luntur dan hilang, terutama pada generasi penerus bangsa saat ini. Kenapa? Karena kena dampak dari perang modern. Apa itu perang modern? Perang modern adalah perang murah meriah yang diciptakan negara-negara atau sekelompok orang tidak bertanggung jawab yang mempunyai kepentingan kepada bangsa dan negara ini. Lewat apa? Yang pertama melalui infiltrasi budaya. Yang mana budaya kita yang terkenal santun sudah mulai hilang dan masuk budaya asing yang penuh dengan kevulgaran, dengan erotis. Itu budaya asing. Yang pertama adalah nilai apa? Nilai budaya tadi. Jadi nilai infiltrasi. Yang kedua adalah lewat narkoba. Yang mana perang narkoba ini generasi muda bahkan masyarakat kita sudah antipati dengan narkoba. Inilah cara-cara mereka untuk menyerang bangsa kita yang punya kepentingan tadi lewat narkoba. Yang ketiga adalah lewat radikalisme, yaitu paham yang ingin merubah bangsa ini secara keras dan secara mendadak. Jadi paham radikal, paham yang ingin merubah paham bangsa kita ini secara mendadak dan secara kekerasan. Itu dikatakan radikalisme. Yang keempat adalah dengan namanya ada korupsi. Ya, korupsi. Karena apa? Korupsi itu juga akan menyesat bangsa kita. Banyak korupsi di mana-mana. Yang kelima adalah yang dikatakan perang IT, kecanggihan teknologi. Ya, yang mana kecanggihan teknologi ini akan dibenturkan kepada generasi muda dan pada masyarakat atau bangsa kita dengan terjadinya berita-berita yang bohong atau dikata berita hoax. Ya, inilah yang dikatakan perang teknologi atau kecanggihan teknologi. Itulah lewat bagaimana untuk menghancurkan bangsa ini, yaitu lewat radikalisme, lewat budaya, lewat narkoba, lewat korupsi, dan lewat kecanggihan teknologi. Harapan dan bangsa negara apa? Tentunya dengan kondisi saat ini, harapan bangsa dan negara adalah marilah kita jaga persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Hindari perpecahan. Jangan suka menegar berita-berita yang bohong atau berita hoax. Jaga persatuan dan kesatuan seluruh rakyat agar bangsa kita ini tetap jaya, tetap abadi selamanya, dan tidak bisa ditawar lagi NKRI harga mati, Indonesia tetap jaya selamanya. Inilah yang dapat kami sampaikan pada materi Wasbang MPLS siswa-siswi SMAN 2 Bojonegoro tahun anggaran 2020. Begitu pentingnya, begitu perlunya materi ini. Untuk itu kami harapkan dan kami perintahkan, kami tugaskan untuk anak-anak yang diterima pada sekolah SMAN 2 pada mata anggaran 2020 dan 2021 agar membuat resum ataupun ringkasan sehingga apa yang diberikan materi tidak sia-sia. Dan diharapkan ke depan pesan kami adalah mari jaga persatuan, cintai Pancasila, cintai NKRI, cintai Undang-Undang Bhinneka Tunggal Ika, jaga persatuan bangsa sehingga ke depan bangsa dan negara ini ke depan tergantung pada Anda semua selaku generasi penerus bangsa. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Terima kasih.